Sebenarnya aksi saya kali ini sangatlah berbahaya karena saya sendiri belum tahu makhluk apa yang sedang bersembunyi di balik menjadi ujung perjalanan, dan untuk mencapai seberang sana saya harus menggunakan rakit. Menurut informasi warga sekitar, di balik hutan mangrove di seberang sana masih terdapat berbagai jenis satwa liar, baik mamalia maupun reptilia. Nah, sekarang kami lagi ada di muara yang ada di ujung kota Bengkulu. Rencananya mau nyebrang ke mangrove yang ada di depan sana. Dari sini kita bisa lihat ada burung bangau juga di seberang, warna putih. Pohon mangrove atau hutan mangrove itu merupakan habitat bagi berbagai macam satwa. Jadi banyak penasaran nih, pengen mencoba menjelajahi hutan mangrove yang ada di sini. Oke, jalan yuk. Meski seringkali keluar masuk hutan dan menyeberangi sungai, namun kali ini saya agak khawatir karena kondisi sungai yang menjadi tempat berkembang biak buaya. Karena jika tidak berhati-hati, rakit yang saya naiki bisa saja terbalik akibat tertabrak atau tersenggol buaya. Namun demikian, menyeberangi sungai dengan pemandangan pepohonan mangrove yang rapat dan sangat jarang dimasuki manusia membuat rasa penasaran saya kembali muncul, terutama pada kehidupan satwa yang ada di lebatnya hutan di seberang sana. Sekarang waktunya Panji turun. Safe. Lihat, ular ini sedang dalam proses memakan salah satu ular. Ular belang memang merupakan ular pemakan ular, sama seperti king cobra. Ular ini adalah ular yang kanibal. Jadi ketika ular ini bertemu dengan ular lainnya, walaupun ular itu adalah ular berbisa, ia akan berkelahi. Siapa yang kalah, itu yang akan menjadi makanannya. Tapi lihat, ini adalah kejadian yang sangat langka. Coba perhatikan mulut ular welangnya. Mulut ular welangnya itu bagian ujung moncongnya itu berdarah, dan bagian bawah bibirnya juga itu berdarah. Sepertinya sebelum ular ini mati, mereka saling menggigit satu sama lain. Sama seperti ular welang, jenis ular welang ekor merah juga sama kanibal, memakan ular lainnya juga. Jadi mungkin karena kalah besar dan racunnya kalah banyak dengan yang satunya, ular ini kalah dan akhirnya mati. Nah, lihat ini. Ini ular yang sedang dimakan oleh welang. Bungarus flaviceps atau ular welang ekor merah. Lihat, ekornya berwarna merah seperti merah cabai, sedangkan tubuhnya berwarna hitam. Ular ini merupakan ular endemik Sumatera. Di Jawa, ular ini tidak bisa ditemukan. Sedangkan di Sumatera sendiri, ular ini juga sulit ditemukan karena saat ini ular ini sudah mulai langka. Lihat. Di alam seperti ini, hukum rimbalah yang menentukan siapa yang kuat, itu yang bisa bertahan hidup. Lihat. Ayo.
Jalan menyusuri hutan di daerah Bengkulu sangatlah menyenangkan. Selain alamnya yang masih liar, satwa yang ada di sini sangat variatif. Mulai dari reptil hingga mamalia besar gajah Sumatera yang bisa saya temui. Namun demikian, satwa-satwa liar yang dapat saya lihat dan didekati tadi hanyalah sebagian kecil saja. Semakin ke dalam, suasana tambah tenang dan senyap. Hanya kicauan burung dan suara satwa melintas di semak saja yang sayup-sayup terdengar. Namun suasana seperti inilah yang harus diwaspadai, karena ketenangan yang ada bukan jaminan bahwa di sini aman bagi saya. Terik matahari siang yang menembus sela-sela pepohonan cukup terasa membakar kulit. Saya juga sudah mulai lelah dan haus. Bersirahat sambil berteduh di bawah pohon mungkin menjadi pilihan yang cukup tepat saat ini. Lihat, ini ada kubangan. Biasanya kubangan di tengah-tengah hutan seperti ini merupakan tempat minum bagi beberapa jenis satwa. Mulai dari babi hutan, rusa, ular, biawak, dan satwa-satwa liar lainnya. Tapi Panji lihat, air ini berasal dari sungai kecil yang ada di depan sana. Dan air sungai tersebut juga berasal dari muara di dekat-dekat sini. Selain ular, mungkin saja kubangan ini juga sering dimanfaatkan untuk buaya muara bersembunyi. Tapi Panji belum dapat memastikan, karena itu hanya kemungkinan. Untuk bisa memastikan, Panji akan coba untuk masuk ke dalam kubangan ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Karena air kubangannya ini sangat kotor. Letak hutan yang tak jauh dari sungai dan sekaligus menjadi daerah kawasan pasang surut sangat memungkinkan bagi buaya untuk tinggal di tempat saya berada saat ini. Biasanya kubangan-kubangan air seperti ini menjadi tempat kesukaan buaya untuk mendinginkan tubuh mereka. Sebenarnya aksi saya kali ini sangatlah berbahaya, karena saya sendiri belum tahu makhluk apa yang sedang bersembunyi di balik lumpur dalam kubangan. Ada yang bergerak dari arah sana ke sini. Entah itu ular atau apa. Tapi yang jelas harus kita hati-hati karena Panji khawatir itu adalah satwa liar yang ganas. Kubangan ini airnya tidak jernih dan kotor, jadi sulit untuk melihat dasarnya. Ternyata seekor reptil yang besar dan merupakan reptil endemik sini. Hewan ini hanya bisa ditemukan di sini, di Sumatera dan Kalimantan. Meski bukan buaya seperti dugaan saya sebelumnya yang menjadi penghuni kubangan air, labi-labi tidak kalah bahayanya. Lihat ini. Gigitan labi-labi bisa mematahkan tulang jari maupun kaki. Apalagi labi-labi yang saya temukan berukuran sangat besar. Lihat, ini adalah labi-labi kura-kura tempurung lunak. Labi-labi ini besarnya bisa tubuhnya sampai berdiameter sekitar lebar 2 meter dan panjang 3 meteran. Ini adalah hewan purba yang masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ini belum termasuk ukuran maksimal, tapi sudah besar. Lihat ini. Lihat binatangnya satu ini sangat besar. Mungkin sekarang umurnya sudah berpuluh-puluh tahun. Labi-labi memiliki rahang yang sangat kuat. Dia memiliki gigi tunggal dan bisa menarik, memutuskan hingga melepaskan daging dan tulang. Untuk membuktikan seberapa kuat tekanan rahang yang dimiliki oleh labi-labi ini, saya akan mencobanya dengan ranting ini. Saya tetap harus berhati-hati untuk menjaga jarak dari kepalanya yang sewaktu-waktu bisa keluar
dan menancapkan gigi tunggalnya yang sangat kuat Sepertinya dia dan tahu nih tajam. mana ranting dan mana jari. Kalau dikasih ranting dia nggak mau gigit, tapi kalau dikasih jari Panji kayaknya baru mau. Dan Panji nggak mau mencobanya, itu terlalu bahaya. Oke, sekarang waktunya kita suruh labi-labi ini berendam kembali ke dalam lumpur dan melanjutkan petualangan kita. Ayo, ayo kawan. Oke, ayo. Senang rasanya dapat bertemu kembali dengan binatang eksotis yang memang hanya bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu saja.